Saya main mata dengan dia, langsung ini ke situ. Coba buka, kata aku. Langsung buka itu. Ada berapa? 200.000 kan? Minta maaf sama anak istri semuanya. Minta maaf. Ketiga tersangka ini kami terapkan pasal 340 KUHP junto pasal 55 KUHP, ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Kasus pembunuhan berantai atau serial killer yang dilakukan Wawon CS sangat menggemparkan publik. Betapa tidak, korbannya berjumlah 9 orang yang rata-rata merupakan keluarga seperti istri, anak kandung, serta anak tiri. Para pria ini adalah 3 serangkai pembunuh berantai. Tampangnya biasa saja, namun mereka merupakan pembunuh berdarah dingin. Ketiganya adalah Wawon Erawan alias Aki Banyu, Solehin alias Dulo, serta Dede Solehudin. Dalam wawancara khusus dengan reporter Eko Subiakto dan juru kamera Suhandono, Wawon Erawan alias Aki Banyu belak-belakan menyoal kasus pembunuhan berantai yang dilakukannya. Awal-awalnya aku ngasih dulu respon sama Yeni, respon bergambaran kalau misalnya kamu ada di Saudi, kalau misalnya kamu pengen kaya raya misalnya, kata aku tuh dikasih gambaran sama Yeni gitu. Gambarannya cuman main amplop aja gitu, Pak. Kata aku kalau kamu punya teman di Saudi, coba aja ajakan sama kamu. Kata aku sama Yeni, ya dia punya namanya Siti itu anggotanya. Waktu pertama awalnya Siti itu sama saya di atas 2 juta, Pak. Pertama itu ngasih uang pertama gitu. Tapi belum merespon itu mah. Langsung karena itunya kata Siti itu, nih aku mau naruh aja sama Aki aja 2 juta kata aku. Ya kan modalnya jangan segitu kata aku, harus di atas 40 juta kata aku. Siti Fatimah dan Farida binti Enim merupakan 2 tenaga kerja wanita yang dibunuh karena menginvestasikan ratusan juta uangnya kepada Wawon dengan modus penggandaan uang. Kalau Farida itu aku mah cuman menyuruh doang, menyuruh Pak Solihin gitu. Pak, kalau misalnya Farida nantinya nagih sama saya nagih janji, udah aja Pak, sekalian aja bunuh aja gitu, kata aku. Ya kata Pak Solihin, ya oke gitu. Pertama Siti ada 200-an lah gitu. 200-an apa? Ya 200 jutaan lah gitu. Terus Farida juga lah ada sama lah gitu. Gitu, sama. Berapa Farida? Ya di atas kurang lebih 100 lah, 100 juta gitu. Nah Meragai kan gini, kan ini dari bapak yang satu. Ya gitu. Ya dari bapak yang satu kan gini. Ini misalnya lah di kantong saya gini aja lah, di gini lah, di pincet aja gini. Ini kan dari amplop bapak ini 1. Coba nih perhatikan sama kamu kata aku. Udah diperhatikan, nah langsung ini lari ke kantong sini. Saya main mata dengan dia, langsung ini ke situ larinya. Nah ini, tapi kan nggak kelihatan ini sama Siti. Nah coba buka kata aku, kata saya sama Siti. Tapi dibuka sama dia, dibuka, langsung buka itu. Ada berapa? Oh
200.000 kan. Tadinya dimasukkan yang amplop ke Siti itu cuman 1.000. Kenapa jadi berubah jadi 200.000? Dan dia Siti juga udah kaget, makanya dia percaya sama saya. Pembagian hasil itu sebenarnya dari para korban itu sama Pak Solihin, kan kadang-kadang Pak Solihin kadang-kadang suka dikasih sama saya, kadang-kadang 200, kadang-kadang 300 gitu. Sama Dede juga kadang-kadang ngambil 1 juta, ya sisanya sama saya. Aku dilemparkan sama istri saya yang bernama Ai Maimunah gitu. Aku nggak pegang sepeser pun juga, langsung larinya ke namanya Ai Maimunah gitu. Uang itu Pak, dari TKW juga. Gitu. Di antara 9 korban pembunuhan Wawon, ada 1 balita bernama Bayu. Bayu merupakan soalnya kan itu anaknya rewel, udah aja apalah bunuh aja, rewel. Aku udah nggak kuat, nggak tahan sama anak, udah sama tetangga udah pada malu lah gitu. Nggak ada siang, nggak ada malam, nangis dengan nangis aja gitu. Habis jajan nangis, habis jajan nangis, udah aja lah Pak, bunuh aja lah anak saya sama bapak gitu. Udah dendam aja saya Pak. Soalnya Wiwin itu bawa laki-laki waktu pulang dari Malaysia. Aku dendam sama dia gitu. Langsung dendam sama dia. Aku kan udah kenal sama Pak Solihin, Pak aku nih punya dendam sama dia. Udah aja bunuhlah sama bapak aja gitu. Ya kata Pak Solihin, ya oke aja lah dibunuh nanti katanya gitu. Ya takut ketahuan masalah saya kejahatan ini gitu. Langsung bunuh aja. Dalam kesempatan wawancara khusus ini, Wawon Erawan menyampaikan permohonan maafnya. Aku mau minta maaf sedalam-dalamnya gitu, kehilapan saya ke semuanya warga saya yang ada di Babakan Mande, Desa Gunung Sari. Aku mau minta maaf sedalam-dalamnya. Siap Pak, siap. Siapnya bagaimana? Ya siap aja, aku mau misalnya mau ditembak mati ya, mau di apa saja, ya aku udah siap lah gitu. Kenapa sih? Ya soalnya udah kejahatan saya udah banyak gitu. Saya main mata dengan dia, langsung ini ke situ. Coba buka kata aku, langsung buka itu. Ada berapa? 200.000 kan? Minta maaf sama anak istri. Semuanya minta maaf. Ketiga tersangka ini kami terapkan pasal 340 KUHP junto pasal 55 KUHP, ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Selain Wawon Erawan alias Aki Banyu yang menjadi otak pembunuhan berantai ini, ada 1 tersangka lagi yang berperan penting dalam pembunuhan berantai ini. Ia adalah Solihin alias Duloh. Dalam setiap aksi pembunuhan yang dilakukan komplotan Wawon, Solihin alias Duloh berperan sebagai eksekutor. Kepada tim menyingkap tabir TV One, Solihin alias Duloh belak-belakan soal keterlibatannya dalam pembunuhan berantai ini. Dari 9 korban pembunuhan, Duloh mengaku hanya menjadi eksekutor 6 korban saja. Pertama saya bunuh Noneng Suryati sama Wiwin, keadaan pakai tangan dicekik dua-duanya.
Yang ketiga itu Farida, sama juga dicekik sama saya, tangan kanan, yang kiri pakai bekam mulut. Nah Bayu juga itu sama juga dicekik juga. Nah yang di Bekasi kemarin tahun 2023, Maimunah Ridwan Rizwandi dikasih kopi diisi racun sebanyak 7 butir, yang 3 orang, yang 2 orang 2 butir. Nah langsung dia bergeletakan jarak 25 menit, dia muntah-muntahan berbusa. Salah satu korban pembunuhan berantai ini adalah Noneng Suryati. Ia merupakan istri Wawon Erawan. Duloh diperintahkan Wawon untuk menghabisi Noneng. Noneng pertama masuk, langsung masuk. Nah dia nanyain uang sama saya, kalau mau dibayar utang setebu dulu. Nah dia bilang gitu. Nah dia mau langsung tiduran. Nah udah itu langsung cekik. Tangan kanan sini, yang kiri bekam. Setengah jam udah mati. Langsung saya ditarik ke lubang itu. Ya ditarik lagi ngobrol itu sama si Wawon. Si Bibir. Langsung dibaringkan terus suruh tidur langsung. Itu amplop 3. Nah, kan pintu belum dikunci, si Wawon belum keluar. Nah si Wawon keluar, saya tuturin kunci pintu, bilang si Wawon habisin sekarang, gini lagi. Langsung cekik, tangan kanan, kiri bekam, ini mulut. Kalau udah beres semua katanya dikasih iming-imingnya 500 juta. Seluruhnya kalau udah beres pasti ada kesuksesan. Bilang si Aki Banyu alias si Wawon itu sama saya. Nah ternyata kemarin keburu ketangkap. Ancamannya cuma gitu doang. Kalau kamu mau benar-benar sukses, punya uang kaya raya, ilmu bertambah, makanya harus nuruti. Kalau bahasa Jakartanya, ilmu harus punya, uang juga harus punya gitu. Minta maaf sama anak istri saya, semuanya minta maaf. Saya mau tobat, nah sebesar-besarnya ya segitu dari saya. Saya udah siap, apapun yang laksanakan, sudah menyerah. Apa aja saya, mau dibunuh, mati, mau enggak apa-apa. Bagaimana aja ntar. Nggak takut dieksekusi mati gitu? Enggak, udah pasrah saya mah. Terbongkarnya kasus pembunuhan berantai ini berawal dari ditemukannya 5 orang di Bekasi yang terkapar akibat menenggak kopi yang sudah dicampur racun. Dari 5 korban, 3 diantaranya meninggal dunia. Berawal dari laporan masyarakat yang menemukan ada yang diduga satu keluarga di dalam suatu rumah kontrakan. Ada 5 orang korban, ada 3 yang sudah tewas dan 2 yang masih hidup.
ditambah informasi dari laboratorium forensik bahwa zat racun yang ditemukan di makanan itu adalah sejenis aldicarb ataupun racun tikus. Pada saat kami melakukan interogasi dan pendalaman terhadap Saudara Duloh mengakui bahwa memang dia sebelumnya pernah melakukan pembunuhan terhadap beberapa korban yang ditemukan di Cianjur. Dan inilah peran dari ketiga tersangka. Wawon ini adalah otak ataupun mastermind, bisa dikatakan, dari seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga serangkai ini. Untuk Saudara Duloh, perannya dia adalah sebagai eksekutor. Sedangkan untuk Dede ini adalah perannya yang pertama adalah dia yang mengumpulkan uang investasi dari para TKW. Yang kedua, dia ikut juga melakukan perencanaan pembunuhan dan melakukan penggalian di beberapa TKP. Saya main mata dengan dia, langsung ini ke situ. Coba buka, kata aku. Langsung buka itu. Ada berapa? 200.000 kan? Minta maaf sama anak istri semuanya, minta maaf. Ketiga tersangka ini kami terapkan pasal 340 KUHP junto pasal 55 KUHP, ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Kalau kamu pengen ada kesuksesan, udah aja turut sama saya. Gitu. Kalau kamu mau, kalau nggak mau nggak usah, kata aku. Nah gitu, Pak. Beginilah lihainya Wawon saat menipu sejumlah tenaga kerja wanita. Ia memerankan sosok Aki Banyu. Aki Banyu dikenal sakti mandraguna dan bisa mendatangkan kekayaan hingga puluhan TKW terperdaya. 2 diantaranya dibunuh Wawon. Selain Wawon Erawan, Solehin alias Duloh, ada satu nama lagi yang turut membantu Duloh melancarkan aksi kejinya. Ia adalah Dede Solehudin. Dede Solehudin juga buka-bukaan terkait keterlibatannya dalam pembunuhan berantai kejam dan sadis ini. Ya, Dede ditelepon sama Aki, dia katanya kamu harus pindah kontrakan, katanya karena sama si Teteh, katanya gitu, Pak. Jadi dia nurut aja. Terus jadi ke Bekasinya tanggal 1 jam 3 sore Dede ke Bekasi, sama Pak Duloh juga dijemput. Dari itu Dede gali sana, Pak. Ukurannya semeter kali semeter 90, dalamnya harus 3 meter katanya gitu, Pak. Dede gali sama Ruswandi juga dibantuin? Ya, sama Ruswandi. Pertama sama Ruswandi galinya. Kalau kata Aki bilang gini, kalau ada yang nanyain, bilangnya buat ini aja, katanya buat apa? Speed tank katanya gitu, Pak. Ya karena Dede juga ini apa harus tanggung jawab katanya, kata Pak Duloh gitu, Pak. Ya Dede minumlah setengahnya gitu, nggak semuanya. Karena ada ukurannya, Pak, gitu. Ya, jadi setelah Riswandi sama Tet Aimemunah, Riswandi sama Ridwan itu di kasusnya tinggi, kata Pak Duloh gitu. Banyak-banyak lah racunnya gitu. Kata Dede sedikit gitu, Pak. Apa ini buat ngilangin jejak? Apa biar samar gitu loh? Maksudnya biar samar nih, biar nggak ketahuan kalau 3 ini memang dibunuh. Makanya Dede harus minum racun juga gitu loh. Jadi seolah-olah nih semuanya keracunan gitu loh. Iya, Pak. Iya. Soalnya kalau keracunan ke Dede samar juga, Pak, gitu. Dijanjiin apa namanya? Ngiming-ngiming itu juga, Pak. Iya. Kalau kamu sukses ya katanya harus gini-gini, harus turut sama saya gitu aja, Pak. Kata Pak Won gitu ngomongnya. Kamu juga akan sukses sama, katanya gitu, Pak. Kalau Bang enggak, janjian paling ada rumah gitu, Pak, rumah, sawah, kendaraan, itu janjian sama Dede.
Awalnya dijemput dulu sama Dede dari Ramayana kalau saya Ramayana Pak. Kalau Ramayana dijemput sama Dede ke kontrakan itu langsung Pak. Dari Ramayana. Ke Ramayana baru ke Curug gitu. Didiamin dulu di sana Pak. Dede anterin, paginya pulang lagi Dede. Coba ada apa dulu di sana. Dede merupakan suami dari Yeni. Yenilah yang memperkenalkan sejumlah TKW kepada Wawon. Yeni juga kena tipu Wawon. Setahun lebih kalau Dede paling di atas 200 juta lebih Pak sama Dede ambilnya. Yang pertama Teh Farida, Teh Ai Maimunah, Riswandi sama Ridwan. Wawon Erawan, Solihin alias Duloh, serta Dede Solehudin kini mendekam di sel tahanan di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ketiga tersangka ini kami terapkan pasal 340 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Sungguh kejam Wawon Erawan, otak dari pembunuhan berantai ini. Agar kejahatannya berjalan mulus, ia rela membunuh istri dan anak tirinya. Minta maaf sama anak istri, semuanya minta maaf.